Ini penglihatan pertama Daniel mengenai gereja Roma. Nih, perhatiin. Daging adas, ini saya ngambil dasar orang Yahudi. Daging adas, Anda simak daging adas. Asli Yahudi nih, tidak magisterium. Anda tidak percaya, ya wis. Tradisi Anda tidak percaya, ya wis. Sejarah Anda tidak percaya, ya wis. Ini sekarang tak ambil Yahudi asli tulen. Nah, tidak percaya keblinger kamu. Kita poin pertama penglihatan Daniel mengenai gereja. Di sini ibu bapak, seorang raja yang bernama Nebukadnezar itu melihat dalam mimpi sebuah patung yang sangat besar. Tuhan di sini membantu Daniel untuk memahaminya. Ya raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, serta perut dan punggungnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menggembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu ada di Daniel 2 ayat 31-35. Ibu bapak dan rekan-rekan, itu adalah mimpi raja. Lalu di sini Tuhan pun membantu Daniel untuk menafsirkannya, untuk menjelaskannya. Ya Tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras
sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Daniel 2 ayat 37 sampai 45. Ibu bapak dan rekan-rekan, di sini penafsiran Daniel sangat penting dalam 2 ayat terakhirnya ini. Dikupas lagi. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Ibu bapak serta rekan-rekan, keempat kerajaan kafir atau gentiles, keempat kerajaan kafir atau gentiles tersebut adalah kerajaan Babilonia 1. Itu tahun 587 sampai dengan 539 sebelum Masehi, itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Media Persia sekitar tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi, itu yang kedua. Yang ketiga, kerajaan Yunani. Yunani ini sekitar tahun 331 sampai dengan 168 sebelum Masehi. Deking adas, diperhatiin Deking adas. Kamu suka nggak suka, terima nggak terima, kamu terima. Yang keempat, Romawi. Saya tidak akan menyimpulkan Bapak Dika itu gereja Katolik Roma nanti. Saya nggak menyimpulkan dulu. Perhatiin, kerajaan keempat adalah kerajaan Romawi. Ini masuk di tahun 63 sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 Masehi.